Saya mau nanya ini, Pak Ustadz. Kenapa Pak Ustadz bisa menikah? Waduh. Pertanyaan makin aneh. Teman-teman, kenapa bisa menikah, teman-teman? Aduh. Kayak gini bang ya. Sebelum kayak gini aja deh biar anda mikir. Katanya sebelum Islam muncul Kristen duluan kan gitu. Betul? Katolik duluan, betul? Ini kembali ke pertanyaan tadi bang, kenapa Pak Ustadz menikah? Gini ya, sebelum Islam nongol, Katolik lebih duluan ada. Nah di Katolik kan orang sudah pada nikah tuh. Nah, kenapa itu? Gara-garanya apa kira-kira tuh? Lebih baik abang yang sendiri yang jawab kalau pertanyaannya itu. Ya kan kalau Islam katanya lebih belakangan kan kayak gitu. Katolik lebih duluan. Ah, kenapa tuh orang zaman dulu waktu dia Katolik tuh ya dia menikah? Kenapa tuh? Begini ya bang, saya bertanya tadi. Saya kembali ke pertanyaan tadi bang. Saya yang bertanya ini. Pertanyaan yaudah. Saya jawab pakai ini ya, pakai dalil ya. Nih, ya. Pusing juga ya teman-teman ya. Udah, saya ini dulu dah. Al-Quran surah An-Nisa aja ya. Ayat pertama nih ya. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nih. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira. Oke? Nih, wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu dan Dia menciptakan pasangannya ya. Dari keduanya lah Allah mengembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya ya, kamu saling meminta dan peliharalah hubungan silaturahim kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Oke? Kenapa saya menikah? Karena saya adalah makhluk Allah yang ditetapkan mempunyai pasangan. Oke? Dah, saya jawab pakai Quran tuh. Nah, ada lagi pertanyaan satu lagi bang, sesuai dengan apa lagi? Iya. Boleh saya tanya balik nggak? Tanya balik, saya tidak terjawab bang. Saya ini kurang tidak tahu apa ini. Oh, nggak apa-apa. Anda tanya dulu lah, silakan. Perbedaan antara kawin sama berzina menurut agama abang? Mau kawin sama zina menurut agama saya bagus juga sih pertanyaan Anda bang. Anda nih yang nanyain saya apa beda zina dengan menikah gitu ya? Siapa baik bang. Kalau ngerokoknya jangan kelihatan di layar ya bang ya. Karena pelanggaran. Zina itu haram karena tertera di dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina. Tuh ya. Di situ nggak boleh. Lalu apa bedanya zina dengan nikah? Nikah dengan zina itu beda. Bedanya ada di rukunnya bang. Rukun nikah ada 5. Rukun zina kagak ada ya.
Itu bedanya. Ya, membedakan haram dengan halal. Rukun nikah itu ada 5, rukun zina kagak ada. Apa aja rukun nikah? Ada laki-laki, ada perempuan, ada 2 orang saksi, terus ada wali, ada sigot, akad dan mahar maksudnya. Kalau zina nggak ada akad dan mahar, nggak perlu. Itu bedanya. Kalau nikah ada rukunnya, kalau zina nggak ada rukunnya, gitu bang. Jadi apa juga perbedaannya nikah dengan zina? Kalau nikah itu kita teratur sesuai aturan Tuhan, kan kayak gitu, sesuai syariat. Kalau zina ya sama kita 11-12 dengan binatang, dengan hewan gitu. Coba lihat hewan tuh, ada nikah nggak? Nggak ada, langsung aja dia berkembang biak. Sama orang zina kayak gitu juga, nggak ada, langsung aja kan kayak gitu dia. Nggak ada yang masalah rukunnya. Ada akad, ada mahar, ada wali, ada saksi. Itulah membedakan ya kita dengan hewan. Itulah juga yang membedakan nikah dengan zina. Oke? Lalu begini bang, ada lagi pertanyaan satu lagi. Ada lagi, silakan untuk edukasi kita bersama juga nih. Apakah bagaimana dengan orang itu menikah secara adat? Maksudnya menikah secara adat? Ya. Gini bang, kalau adat tidak bertentangan dengan syariat Islam, silakan. Sah-sah aja, boleh aja diikuti. Tapi kalau adat itu bertentangan dengan syariat Islam, maka ditinggalkan gitu. Dari pandangan agama itu tidak sah, tapi dari pandangan adat itu sah, kan kayak gitu. Bagaimana bang? Ulang lagi bang, karena putus-putus suaranya bang. Baik, jadi menikah secara adat menurut pandangan agama itu tidak sah kalau dia bertentangan dengan syariat Islam. Gitu, nggak sah kalau menurut pandangan agama. Tapi kalau menurut pandangan adat, ya, itu sah. Silakan gitu, dipilih. Kalau bisa, tidak bertentangan adat itu dengan syariat. Jadi kayak gitu. Karena apa? Karena agama itu mengatur kehidupan kita dari segala aspek. Jadi hukum tertinggi itu adalah syariat agama gitu. Ya, oke bang. Tapi bagaimana dengan adat sama agama? Kan itu kita dulu itu biasa itu dalam suku-suku terpencil bang. Orang tidak mengenal agama, dia mengenal adat. Tiba-tiba muncul agama. Bagaimana? Jadi yang udah tahu dikasih agama, jika dia cek agamanya, ya hukum agamanya itu sesuai dengan adatnya, silakan dijalankan keduanya. Gitu. Jadi nggak ada masalah. Berarti ceritanya itu semua itu pasti ada jalan keluar lah. Ya ada jalan keluar, tapi yang diutarakan yang paling tinggi hukumnya itu syariat agama. Jika syariat agama ya adatnya bertentangan dengan syariat agama, maka tinggalkan adatnya, ikuti syariatnya gitu. Baru begini kita yang maksudnya orang yang biasa begini. Iya, karena adat itu kan keyakinan lokal, nggak sama dengan agama bang. Agama itu global, oke? Ya terima kasih bang penjelasannya. Gitu, bagus bang. Ya nanya kayak gitu, banyakin juga ya. Coba kalau anda tanya dengan Edis gitu, pasti pletot gitu ya Edis jelasinnya. Kalau Des lebih mungkin saya gini, coba Anda tanya Edis ya. Des, kenapa di Kristen boleh menikah sesama lelaki? Des, di mana Yesus ngajarin nikah pletot itu Edis. Pusing dia jawab. Coba aja tes. Karena nggak ada aturan di Kristen. Iya sebenarnya tidak ada aturan, tapi itu cuma ada oknum-oknum saja bang. Anda sendiri tahu di Kristen nggak ada aturan bang. Gimana sih? Anda sendiri yang Kristen Katolik tahu di Kristen nggak ada aturan. Iya nggak ada aturan.
masa sama-sama laki-laki dinikah. Oh, iya bang, itu kan ada tuh videonya kan, nikah dengan anjing, kawin dengan anjing, bukan nikah, kawin dengan anjing, terus kawin sesama lelaki itu. Jujur, kita jujur-jujuran aja gitu. Karena apa? Karena gara-gara tidak ada aturan kan gitu. Iya. Sebenarnya bukan nggak ada aturan bang. Di sini itu ada aturan. Sebenarnya tidak boleh nikah sama laki-laki. Bukan nggak ada aturan bang. Saya coba bang, ayat nikah ada nggak di Katolik bang? Di Katolik itu ada bang. Tidak apa ayatnya? Ayat nikah. Ke pastor tanpa ada. Oh pastor. Yang saya tanyakan, ada nggak di kitab Anda di Katolik itu ayat nikah? Maksudnya ayat nikah kayak Islam bagaimana? Abang perjelaskan dulu. Kalau Islam kan saya udah jelaskan tadi. Ada ayat tentang pernikahan kan gitu. Nah, di Katolik ada nggak ayat tentang pernikahan kayak Islam? Ada bang, ada. Di mana tuh? Perjanjian lama itu tentang pernikahan di Kanaan. Waduh, itu perjanjian lama bang. Perjanjian barunya di mana tentang pernikahan gitu? Ada nggak Yesus ngajarin nikah? Kita agama kita itu tidak boleh berpatokan pada perjanjian baru atau perjanjian lama. Kita itu antara perjanjian baru dan perjanjian lama itu kita pahami, karena dari perjanjian lama itu bisa menciptakan perjanjian baru. Masalahnya gini bang, abang tahu nggak perjanjian lama itu bukan kitab Katolik, tapi kitab Yahudi. Itu kan perjalanan kisah Yesus Kristus. Oh, nggak ada hubungannya dengan Yesus bang, masalahnya. Itu mungkin abang nggak tahu gitu, nggak tahu. Itu saya kasih contoh bang. Saya kasih contoh begini abang. Secara lingkungan ini. Kayak gimana? Mungkin ada contoh tidak mungkin ada sebuah bangunan tanpa ada tanah. Bagaimana abang mengerti itu? Kayak gini, langsung to the point aja. Apa hubungannya perjanjian lama dengan Katolik itu? Kita harus berpatokan kepada situ juga bang, karena itu semua satu buah pohon itu pasti ada akar. Masalahnya gini bang, ya. Pada pohon sama buahnya tanpa kita percaya pada akarnya. Baik, masalahnya gini, perjanjian lama itu kitab Yahudi yang diambil oleh pihak Katolik atau kekristenan. Gak ada hak sebenarnya Kristen memakai kitab itu, karena itu adalah hukum yang digunakan untuk adat Yahudi, bukan untuk Kristen gitu. Saya potong dulu bang. Abang bilang tadi itu kita yang ambil dari kitab Yahudi. Abang tunjukkan dalilnya. Oke, jadi gini bang, ya. Anda mengambil dari kitab Yahudi. Supaya kita percaya tuh bang, sama-sama. Bentar, nih saya bukakan. Siapa bang? Kalau tidak sesuai baru saya lagi kasih penjelasan ulang lagi bang. Kalau saya bisa, karena saya bukan orang teologi bang. Saya beragama. Oke, ini nih bang, ya, Anda bisa baca ya di sini dalam sejarah National Graph ya, National Graph. Di sini permusuhan umat Kristen terhadap Yahudi dalam sejarah abad pertengahan. Jadi kitab Yahudi dirampok Kristen. Anda bisa baca, gitu ya. Nanti saya dikira membodohi gitu. Oke? Kalimatnya itu kan asumsi abang saja. Bukan asumsi saya, ini artikelnya. Aduh. Gimana abang ini? Masa yang ini saya yang tulis aneh-aneh aja?
Nih ya, nih coba kita lihat ya. Kalau kita baca sedikit, beberapa orang Kristen Yahudi terus memaksakan syarat pindah agama mereka. Oh tuh dipaksa Kristen dalam surat-surat Paulus dan kisah para rasul. Pemaksaan oleh Kristen tuh ya. Terus kita menemukan permintaan maaf yang luas, yaitu penjelasan mengapa orang Kristen non-Yahudi tidak harus menjadi Yahudi lebih dulu. Tuh, banyak argumen yang membandingkan gerakan baru melawan Yudaisme. Saya sudah mengerti apa. Gitu bang. Jadi di abad pertengahan, bentar bang, saya sampaikan dulu sama abang. Jadi di abad pertengahan Kristen itu merampok kitab Yahudi, gitu. Tapi penjelasannya bukan begitu abang. Jalan ceritanya bukan begitu. Coba anda bawakan data sama saya. Kalau jalan ceritanya bukan kayak gitu, coba. Kita pernah dijelaskan di mas di gereja, tapi wah, penjelasan gereja. Bang, yang saya minta penjelasan dari sejarah atau kitab Anda. Kalau penjelasan gereja suka-suka dia. Aduh, kalau penjelasan gereja nggak usah dibawa sama saya, bang. Karena saya nggak percaya penjelasan dari gereja. Dia selalu bertentangan dengan sejarah dan isi kitab masalahnya. Ini abang tadi bilang penjelasan gereja itu suka-suka dia. Kita itu di gereja itu pengkhotbahan bang. Namanya pengkhotbahan itu apa yang bicarakan dalam pengkhotbahan itu bergantung pada ayat-ayat Alkitab abang. Bukan bergantung. Baik, kalau gitu saya tanya satu aja bang. Saya udah ngerti. Tuh ada tuh berapa kali dia tulis di bawah. Ada nggak aturan nikah ya atau larangan menikah dengan ibu kandung di kitab Anda? Menikah dengan ibu kandung bang. Larangan menikah dengan ibu kandung. Topik pembahasannya di mana? Pertanyaan di mana bang? Di bawah tuh, saya langsung lemparkan aja pertanyaannya sama Anda. Ada nggak larangan di Katolik menikah dengan ibu kandung? Kalau bukan cuma di Katolik ya bang, secara garis besar saja ini memang dilarang. Kenapa ibu kandung kita saja kita menikahi? Nah, itu ayatnya di mana? Itu ayatnya di mana? Ada nggak kitab Anda atau Katolik punya ayat gitu? Bukan larang menikah dengan ibu kandung di Katolik. Ada larang. Ya di mana? Coba silakan ya. Kasih penjelasan dulu bang. Sebenarnya bentar, Anda kasih ayat dulu biar saya bisa baca ayatnya, baru Anda kasih penjelasannya. Masa Anda kasih penjelasan tapi ayat nggak ada, aneh. Ada. Begini ya bang. Begini ya bang. Sebenarnya pertanyaan yang lemparkan ke saya itu pertanyaan yang tidak ada poinnya bang. Bukan tidak ada poinnya, karena memang nggak ada aturannya dalam Katolik. Gimana sih? Kan kerepotan Anda. Udah Anda bilang nggak ada aturannya. Bentar. Anda harus mengerti dulu yang saya sampaikan. Di situ ya pertanyaannya, ada nggak larangan menikahi ibu kandung dalam kekatolikan? Ada bang. Mana ayatnya? Nah itu. Sama 5 perintah gereja sama 10 perintah Allah. Ayatnya bang, ayat. Maksudnya di kitab Anda ada nggak larangannya? Itu larangannya itu seperti kayak mungkin kebetulan di Muslim juga ada bang. Ayat. Nanti dulu ke Muslim kita bahas di Katolik. Kalau di Muslim ada larangannya menikahi ibu kandung, nggak boleh. Dalam Quran surah An-Nisa. Ada nggak di dalam Katolik larangan menikahi ibu kandung? Ada bang, ada. Di mana itu tertulisnya? Tunggu dulu, sambil kita dulu. Silakan. Kita. Ada bang. Ya saya minta ayatnya dulu. Baru penjelasan Anda.
Atau abang buka saja di situ? Sebutin, silakan saya bukain. Tunggu saya. Ini apa ke belakang? Tunggu abang. Saya tidak kabur abang, saya jangan kabur. Kita ini berdebat sambil kita ambil ilmunya, ambil positifnya juga bang. Sama-sama. Kemungkinan besar ini kan saya kan kurang-kurang tahu lah. Kemungkinan besar juga nanti apa yang abang jelaskan ya bisa menjadikan sebuah kita juga. Jadi siapa siapa? Siapa? Kau buka Imam Mat 18. Tunggu dulu bang. Saya buka dulu Alkitab. Panas ini yang Kristen. Edis kau suruh kesini biar saya ajarin nanti ya. Bukan saya ke tempat Edis kau yang suruh kesini biar saya ajarin si Edis kau ya. Ada video abang sama Edis, abang kenapa abang lari? Debat sama abang Edis. Bukan lari, itu dipotong. Kalau Edis lari 5 kali sama saya tanpa potongan udah ada itu ya. Anda bisa lihat bang ya, Edis lari 5 kali tunggang langgang sama saya tanpa potongan itu potongan bukan. Tanpa di-cut, tanpa di crop ya, itu video saya Edis lari tunggang langgang gitu. Ya udah, nanti kita bahas Edis, nggak penting gitu. Coba silakan Anda fokus dulu dengan yang saya tanyakan, silakan gitu. Perjanjian lama, bukan perjanjian lama. Oh iya perjanjian lama. 15. Tunggu abang ya, saya baca dulu kitab. Tunggu abang. Sabar ya abang ya, sabar. Dulu. Oh ini kesabar di sini. Iya. Aku apa taruh buka penampu. Tunggu abang ya. Ini lagi. Bukan tidak. Bukan. Ya. 6. Apa sih? Kembali ke pertanyaan tadi. Iya. Lagi. Supaya saya baca maksudnya baca di intinya saja. Kalau saya baca ini panjang nanti abang kayak mengantuk. Oke. Pertanyaan dulu abang. Pertanyaan tadi bagaimana lagi? Saya lupa lagi. Waduh, di mana larangan menikahi ibu kandung? Nah, kalau kita kan dalam Katolik kita itu kebanyakan dalam perumpamaan, Abang. Abang itu bukan perumpamaan, Bang. Yang saya cari itu larangan. Bukan maksudnya saya itu intermezzo saja, Bang. Tentang ayat Alkitab yang saya baca nanti. Seperti kayak di Islam juga ada ayat makna pakai bahasa. Beda dengan Islam. Islam itu karena ada kaidah bahasa Arabnya. Nah, kalau ini bahasa Indonesia. Perumpamaan, Bang. Coba di mana ayatnya? Ayatnya, Bang. Dia itu ada mulai dari, tunggu saya baca pada intinya saja ya, Bang. Ini Imamat bab 18 ayat 14. Kau singkipkan aurat istrimu saudara, laki-laki ayahmu,
janganlah kau hampiri istri karena ia istri saudara ayahmu. Ada. Baik. Abang mengerti tidak? Bang, yang saya tanya larangan menikahi ibu kandung, bukan masalah menyingkap aurat, bukan. Semua orang bang ya menyingkap aurat, kagak usah bang, kagak usah ibu kandung ya. Kakak saya yang perempuan aja pasti marah dia. Gimana sih? Kita tahu ya di imamat itu ya ibu kandung adalah hak ayahmu. Jangan kau singkap auratnya, itu penyingkap aurat. Yang saya tanya sama abang itu, di mana larangan menikahi ibu kandung? Ada. Ya istri anak laki-laki. Ada. Kau singkipkan aurat. Iya. Saya bukan nanya masalah itu, bukan. Yang saya tanya, di mana larangan menikahi ibu kandung? Itu tadi kembali ke pertanyaan saya dari tadi. Bang, kalaunya masalah aurat, kagak usah ibu kandung. Kakak saya sendiri aja yang perempuan, kagak usah yang perempuan, yang laki-laki ada batasan aurat. Gimana sih? Itulah kacaunya kau itu. Yang ditanya itu menikah, mencampuri ibu kandung, bukan menyingkap auratnya. Abang kalau tidak tahu tentang perumpamaan itu susah bang. Kita mau jelasnya. Saya nggak nyari perumpamaan, yang saya cari larangan menikahi ibu kandung. Bukan ini teman-teman. Nih ya, yang dia buka nih ya. Nih. Ya, janganlah kau singkap aurat istri saudara lelaki ayahmu. Apa? Aurat. Ya, janganlah kau singkap aurat. Oke? Yang saya tanya, di mana larangan menikahi ibu kandung? Kalau untuk masalah aurat ya bang ya kagak usah ibu kandung ya. Kakak saya laki-laki pun ya saya copot itu celananya marah dia. Gimana sih? Ada nggak nyambung. Yang saya cari itu larangan. Oh iya. Begini abang, kita kasih pakai intermezzo saja logika karena ini perumpamaan abang. Nah, sekali lagi saya nggak nyari perumpamaan, yang saya cari larangan, paham? Yang saya cari itu adalah larangan, bukan nyari perumpamaan. Tidak bang, begini bang, kita itu orang biasanya itu kita menjelaskan orang itu bukan segampang dan sepaham sewaktu saja bang. Kalau orang abang berbelit-belit. Yang kita cari larangan dia berbelit-belit tuh. Kalau nggak ada saya nggak maksa juga gitu. Berarti sesuai gitu. Sesuai yang Anda katakan di awal, nggak ada aturan memang. Tapi abangnya yang tidak mengerti. Itu aja bang. Pertanyaan saya, kalaunya nikah itu artinya bercampur, namanya aja nakaha, nikah bercampur, oke? Antara laki-laki dan perempuan. Di situ ada larangannya. Saya tidak boleh bercampur dengan kakak kandung saya, kagak boleh bercampur dengan ibu saya, gak boleh. Alasannya kenapa? Karena bakal rusak nasabnya. Kayak gitu. Bukan masalah menyingkap aurat. Kalau aurat kagak usah yang perempuan, yang laki-laki pun marah. Kayak gimana sih? Laki-laki pun kagak boleh ya kalaunya aurat itu. Saya kembali ke penjelasan abang tadi. Abang bilang tadi begini, nikah itu nikah bercampur. Sasa aja itu sebenarnya kalau begitu abang, sesuai dengan penjelasan abang dari awal tadi. Apa ya? Campur. Abang bilang tadi nikah itu kan campur. Iya, di mana dalam Katolik larangan mencampuri ibu kandung. Itu yang saya cari, larangan mencampuri ibu kandung, menikahi ibu kandung. Tapi saya bertanya ini bang. Nanya lagi. Tadi kayak gimana? Malah gantung kau.
saya tanya lagi di abang penjelasan tadi itu begini. Abang bilang tadi kan itu kan campur. Nah, iya. Campur mah. Maka dari situ apakah agama Islam itu bisa menikah sama anak kandung sendiri? Enggak bisa, ada larangannya. Gimana sih ke dalam Quran surah An-Nisa? Aduh, udah dibilang ya, larangan menikahi si A si B dalam Islam itu lengkap. Kita jangan dulu karena saya tadi ambil poinnya abang penjelasan tadi begini. Menikah adalah campur. Ya iya. Nah, kalau soal namanya ya bisa aja. Biar menikah sama adik kandung juga bisa. Nah, inilah kau nih ya. Kau paham nggak kayak gini ya? Diharamkan atas kamu menikahi ibumu. Tidak diharamkan ini larangan ya. Diharamkan atas kamu menikahi ibumu, oke? Yang kayak gini yang saya cari, bukan dilarang kamu menyingkap ibumu. Apa? Menyingkap aurat ibumu. Kagak usah menyingkap aurat ibumu. Saudara laki-lakimu pun dilarang. Yang saya tanyakan itu nikah bercampur antara laki-laki dan perempuan. Mana larangannya diharamkan untuk menikahi ibu? Aduh. Sebenarnya itu sangat jelas sekali abang. Kalau memang abang hafal ini abang. Kalau abang memang belajar betul-betul yang ini abang kalau belajar betul-betul ini, abang paham. Kalau abang lihat yang ini sebelah mata, berarti abang apapun yang ada dalam buku ini abang tidak paham. Biar satu ayat pun. Yang saya cari adalah larangan, dia malah jangan kau buka aurat ibumu karena dia ayahmu. Udah tahu orang. Punya batasan aurat itu. Yang kita lah cari itu pengharaman menikahi, mencampuri. Iya. Ada. Nggak usah ngajarin saya lebih paham bahasa masalahnya. Paham baru itu ayat sudah bilang saya bilang tadi ini ayat Alkitab itu adalah perumpamaan. Aduh, saya nggak nyari perumpamaan, saya nyari larangan. Berobat dulu dah bang, kalau kayak gitu ya. Aduh, abang yang berobat dulu lah. Udahlah bang, kalau gitu saya gantikan dulu dengan Kristen yang lainnya yang antri ya. Banyak juga ya di bawah yang pengen naik gitu, oke? Abang. Oke, lain kali baru kita ketemu lagi bang. Salam. Boleh. Selamat malam. Salam. Pusing ya teman-teman. Yang larangan menikahi ibu kandung yang dikasih ayat menyingkap aurat orang tua. Udah, kalau menyingkap orang tua beda lagi ayatnya. Menyingkap aurat orang tua beda lagi ayat Qur'annya. Beda, auratnya menyingkap aurat dengan nikah itu beda. Aduh, macam mana pula kau ini? Kebanyakan makan pepaci tadi ke anak tuh. Malam Pak Ustaz. Malam. Kristen Islam bang. Saya Kristen bang. Open cam dulu lah bang, kayak yang tadi ya. Iya. Ya. Udah. Gua deh, nggak pakai baju saya. Kenapa? Pakailah bajunya. Kan dingin juga. Terus jangan tiru-tiru Tuhanmu lah. Oh, pakai dulu bajunya. Kalau saya tiru, Pak. Kebanyakan makan pepaci itu. Orang mana bang? Abang orang mana? Kupang saya, Pak. Hah? Kupang, NTT. Oh NTT. Ya, apa yang mau ditanyakan?
Itu tadi tentang yang menikahi apa itu? Adikah, kakak, bapak, mama, gak ada itu. Iya, Abang Katolik atau Protestan dulu saya mau tahu. Protestan saya. Ya. Jadi larangan menikahi ibu kandung. Itu di mana ayatnya? Kalau imamat tadi kan larangan membuka aurat ibu. Gimana ya? Mana? Ada nggak? Kan kalau nggak ada kita juga nggak maksa. Aneh juga. Kan gitu ya dong. Penyalipan ini kan di atas ini penyalipan rencana ini saya tahu. Menurut saya berarti kita nggak perlu bahas yang tadi ya. Kita bahas judul, oke? Ya. Penyalipan rencana iblis atau rencana manusia. Kira-kira menurut Anda penyalipan itu rencana siapa? Menurut saya rencana Allah Bapa. Wah, di mana itu ayatnya? Jarang saya baca kitab juga, Pak. Imani saja. Ya, tapi itu lebih dekat sama umatnya daripada Allah. Jadi kalau menurut Anda penyalipan itu rencana Allah Bapa gitu. Jadi Allah Bapa itu ingin anaknya mati. Iya, memang karena umatnya itu sudah. Aduh, katanya begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kok tiba-tiba Allah kamu, Tuhan kamu malah jadi kejam buat anaknya mati. Bener aja kau ini. Kan dia itu utusan sebenarnya yang lahir dari anak darah Maria. Saya kasih tahu ya, penyalipan itu rencana iblis, bukan rencana Bapak. Kau paham kau sama agama? Ya iya, namanya aja pendeta Yusuf PI pasti paham. Namanya aja pendeta Yusuf PI, khatam muda kitab kau itu. Terus mau ayatnya? Nih, saya kasih ya. Ayatnya. Biar kau baca dulu lah ya. Kitab kau. Makanya lebih baik Bang ya, nanti bulan depan bayar saya aja 20% ke rekening saya. Saya jamin bulan depan Anda berhenti nyembah manusia. Ya. Bayar untuk apa, Pak? Kalau Abang masih bayar ke pendeta Abang 10%, bulan depan masih nyembah manusia. Aduh. Saya bayar pendeta, Pak. Nih, baca kitab kau. Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama. Ya. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Yesus. Ya. Tuh, awal terjadi penyalipan gara-gara Iblis gara-gara iblis. Penyalipan itu. Kayak gimana, Bang? Bukan kehendak Bapa yang di sorga, tapi rencana iblis itu. juga saya sama kamu saya juga. Bingung kau. Nih saya perhatikan nih, pendeta Yusuf PI ngajarin kamu nih ya. Nih, apa kata Yesus? Kata Yesus aja langsung dah saya bawakan ya. Nih. Perhatikan nih ya. Coba perhatikan dulu, Bang. Biar kita fokus diskusinya, oke? Ya. Yohanes 8 nomor 42. Apa kata Yesus? Nih, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu,
kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar datang dari Allah, bukan kehendak dari diriku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Ini apa kata Yesus? Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, bukan menyalib aku. Ya. Nah, jadi orang yang ingin Yesus itu tidak mati di salib, tidak mati di tiang salib, itu adalah pengikut Yesus, yang mengasihi Yesus, yang menginginkan Yesus tidak disalib, tidak celaka, maka Allah lah Bapaknya, kata Yesus. Ya. Nah, lalu bagaimana yang menginginkan Yesus itu disalib? Iblislah yang menjadi bapamu, kata Yesus. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Iblis ini. Jadi yang pengen Yesus mati di tiang salib, itu pengikut iblis, kata Yesus. Tuh. Yang menginginkan Yesus mati di tiang salib, pengikut iblis, kata dia. Nah, sekarang saya mau tanya dulu dah sama Anda. Anda pengen Yesus mati di salib atau kagak? Ya mati, karena Kata Yesus Anda pengikut iblis. Iya, karena Anda ingin Yesus itu mati di tiang salib, pengikut iblis Anda berarti. Aduh. karena firman Tuhan berkata, Apanya? Yesus yang berkata, yang menginginkan Dia mati di tiang salib adalah pengikut iblis. Iblislah bapamu, kata dia. saya manusia, Bu. Kau mau bangkang Yesus atau kayak gimana? Turun aja. Turun aja. Waduh. Iya, padahal pendeta Yusuf PI lagi intensif buat ngajarin kamu, kan gitu. Turun aja, ya udahlah, kalau dia mau turun ya turun aja dah kau ya. Aduh, turun, memang turun teman-teman. Aduh. Ada-ada aja ya teman-teman kita yang Kristen ini ya. Bingung katanya. Turun aja. Ya ada. Ya kan kayak gitu. Nggak ada kehendak Bapa di sorga, Pak. Kehendak iblis tuh. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam bang, open cam dulu lah. Oke bang, dari Islam atau Kristen? Katolik? Oh, Katolik. Mau kau makan anjing? Apanya? Mau kau makan anjing, Cuk? Kalau makan anjing itu di kalian itu. Biar tahu kau rasanya, Cuk. Gak perlu, karena kan bukan anjing lagi, babi pun kalian makan kan gitu. Kau ketagihan kau, Cuk. Enggak mau saya, karena orang yang otakmu, Cuk. yang menuhankan Yesus itu, kata Yesus dia adalah anjing gitu kan gitu. Biar kau Kan mirip gitu. anjing. Makanya kata Yesus seperti kau ini kan anjing, kata Yesus. Mau ayatnya kau disebut Yesus anjing. Otakmu kayak babi, Cuk. Mau nggak ayatnya kau disebut Yesus anjing. Nih, saya kasih nih. Itu mulut kan kayak babi, Cuk. Bukan mulut saya. Yesus bilang kau itu kayak anjing. Mulutmu itu kayak babi. Nih, saya kasih ya ayatnya ya. Iya, tengok Nanti mulut kau lu kagak tuh. percaya. Mulut
Coba kau buka, buka kitab kau. Matius 15 tuh. Nih. Coba kau buka ayat kitab kau. Kata Yesus kau itu anjing nih. Nih ya, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lalu perempuan itu menyembah dan mendekati Yesus. Lalu ngomong, Tuhan, tolonglah aku. Kata Yesus apa? Jawaban Yesus, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada... Jadi kau itu anjing, kata Yesus. Kau itu bukan Yahudi, lalu menuhankan Yesus, menyembah Yesus, kan gitu. Kau itu anjing, kata Yesus. Macam mana nih? Enggak berkaca dulu kau, Cum. Nengok dulu mulut. Coba ini kan kitab kau, bukan kitab saya, bukan omongan saya. Ini kitab kau, Matius. Kau disebut Yesus anjing. Mau macam mana? Saya enggak dusta loh. Udah ngomel-ngomel. Kayak gimana? Ada tanggapan? Kau disebut Yesus anjing kayak gimana? Ada tanggapan nggak? Bantahlah Tuhanmu nih ya, Tuhanmu sebut kau anjing. Macam mana? Mulutmu kayak babi kan, Cum. Aneh ya, Tuhanmu aja bilang ya kau itu anjing, macam mana nih? Macam mana nih? Kelakuan Kristen ya kayak gini. Ngaku-ngaku pengikut Yesus kan gini kelakuannya. Dibalikin orang pakai kitabnya, diam gitu. Macam mana? Udah berkaca kau, Cum. Jangan mulutmu, Cum. Gimana bantahannya? Tuhan kau bilang kau anjing kayak gimana? Gini mulutmu, Cum. Kayak gimana? Ya. Saya mau tanya, apa tanggapan kau, Tuhan kau, Yesus itu bilang kau anjing? Kayak gimana? Saya nggak mengada-ngada ya teman-teman, saya cuma bacain ayat kan kayak gitu. Yesus menyebut orang di luar Bani Israel, di luar Yahudi ya, yang menyembah dia, mengatakan dia Tuhan, itu adalah anjing bagi Yesus. Itu ayat ada. Saya nggak menista ya. Turun sendiri dia. Turun sendiri, ngapain kalian cari-cari tangkap? Nggak perlu ya. Biar dia panas sendiri gitu dengan ayatnya. Yesusnya bilang dia anjing gitu. Aduh, malu sendiri kan gitu. Ada. Teman-teman, 2326 jam 12 kita ngaji bersama ya teman-teman ya. Sembari kita menutup live streamingnya jam 12 kita baca Quran apa coba? Quran surah apa dulu? Saya mau tahu dulu yang diingini teman-teman. Ini voting yang di YouTube juga. Al-Kahfi. Syukron jazakallah Bang Edi ya, Bang Edi Banten. Semoga Allah Subhanahu wa taala lancarkan rezekinya dan digantikan dengan rezeki yang halal dan melimpah gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Udah saya Al-Kahfi tadi. Yasin udah juga sih. Maryam kepanjangan teman-teman. Kepanjangan. Al-Muluk Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Itu ya. Yasin saya udah, Al-Muluk itu udah.
Di luar 3 lah, di luar 3 teman-teman, di luar Yasin, Al-Mulk, Al-Waqiah itu udah saya. Qul huwallahu ahad. Iya. Pengen cepet tidur aja kau. Qul huwallahu ahad katanya. Aduh. Ada kan zikir biasanya subuh atau Toba panjang kali. Apa ayolah voting. Di atas itu, kalau bisa di atas juz 20 lah. Ar-Rahman tuh 70 lebih ayatnya teman-teman. Agak lama. Al-Alaq, Ar-Rahman. Bentar saya baca dulu sebentar ya komen kalian sebelum menaikkan yang lain. Dalail. Tabarok al-Muluk tadi udah. Toh 14 Al-Waqiah. Al-Jumu'ah. Al-Bainah. Aduh, bentar ya teman-teman, saya ambil voting sebentar aja, 1 menit aja gitu. As-Sajadah. Ini gimana nih? 30 ayat tuh. Banu Wasyar. Kau mau Al-Kautsar saya bacain? Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Udah tidur kau. Dasar juga ini di YouTube ini. Aduh. Ini gimana tuh? Tuh bagus tuh, Sajadah tuh. 30 aja ayatnya. Atau Al-Insan juga 30 tuh. Biasanya kan subuh Jumat As-Sajadah dengan Al-Insan kan gitu. Gimana? Ayat kursi. Ayat kursi. Al-Kahfi saya udah baca teman-teman pada maghrib. Udah saya naikin dulu yang lain ya. Al-A'la lagi. Al-A'la itu Al-A'la Al-Ghasyiyah itu tiap hari teman-teman saya baca. As-Sajadah persiapan imam. Boleh tuh. Bagus tuh komentar dari Nona Ambon tuh. Semangat ya Nona Ambon. Terima kasih ya. Halo, selamat malam. Malam. Islam Kristen bang? Hindu bang. Oh Hindu, baik. Mungkin ada yang ditanyakan tentang Islam bang. Boleh kita berdiskusi, silakan. Tapi sebelumnya open cam dulu. Silakan dibuka dulu kameranya. Tuh. Bang Nyoman kenapa turun Bang Nyoman? Nggak apa-apa Hindu naik. Kita bahas tentang Dewa Krishna ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ini ada yang perlu ini nih ya, nih perlu dikasih sekolah ini ya. Satu ya, Yesus menikahi anak kecil umur 3 tahun ya. Yang kedua, di Kristen menyuruh minum kencing sendiri campur tainya sendiri. Tuh. Enggak sadar kau?
Yesus menikahi anak kecil umur 3 tahun. Ishak menikahi Rebeka umur 3 tahun. Yusuf menikahi Maria, Yusufnya umur 90 tahun. Ya, ibu Yesusnya umur 12 tahun. 10 tahun apa 12 tahun lupa saya. 10 tahun kalau nggak salah. Terus yang kedua tuh ya, Nabi Muhammad menyuruh minum kencing. Sebelum Nabi Muhammad ya menyuruh, udah ada ajaran Kristen menyuruh minum kencing dan tai sendiri. Kayak gimana? Mau saya bukakan ayatnya? Mau kau? Saya bukakan ayatnya. Dalam Kristen menyuruh minum kencing sendiri campur tai sendiri. Mau kau? Saya bukain. Nih. Ya, kita bukain aja teman-teman. Nanti dikira kita menuduh ya. Nih. Aduh, 1 Raja-Raja 17, 1 Raja-Raja 18 ya teman-teman. Bentar. 1 Raja-Raja berapa? Lupa saya. 1 Raja-Raja 1927. Bukan 1927. Bentar. Oh, 2 Raja-Raja. Nih. Dan Kristen, baca kitab kau ya. Alkitab Sabda nih ya. Mari kita baca ya. 2 Raja-Raja 18:27 ya. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tainya dan meminum kencingnya? Ini jus tai ini teman-teman. Udah kau amalin belum Kristen? Jus tai ini ya, ajaran minum kencing campur tai sendiri ada di agama kau. Udah kau amalin ini. Kau urus Nabi Muhammad, nabiku ya, tapi kau kagak urus ajaranmu yang menyuruh minum kencing sama campur tai sendiri. Amalin tuh ya agama kau. Macam mana? Selalu aja ngurus Nabi Muhammad ya, tapi ajaran kau perintahin kau kayak gitu. Gimana? Oke, kita cari lagi. Ntar ya teman-teman. Awan, apa ini awan? Halo, selamat malam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam bang. Islam. Tapi boleh izin bertanya sedikit, Ustaz ya? Abang, kalau nanya langsung ke WhatsApp saya aja. Nanti saya sematkan nomor WhatsApp ya. Oh, Oke. Siap ya, Ustaz. Ya udah, saya follow dulu ya. Nanti saya sematkan nomor WhatsApp. Tunggu sebentar lagi bang, habis kita baca Quran bersama. Nanti saya akan sematkan juga nomor WhatsApp gitu ya. Ya. Oke. Assalamualaikum bang. Saya izin gantikan dulu untuk cari kawan diskusi dari Kristen ya. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalin dulu lah. Kau kagak usah urus nabiku, Nabi Muhammad ya. Karena Nabi Muhammad nggak pernah nyuruh campur tai, nggak pernah. Kan gitu ya.
Tapi kalau yang di agama kau, kencing kau sendiri, campur tai kau sendiri, ya amalin aja itu. Halo Bang, selamat malam. Selamat malam Bang. Iya, Islam Kristen Bang. Islam Bang. Oh, Islam. Baik Bang, saya mengadakan diskusi lintas agama. Ya, kita cari kawan yang Kristen. Emangnya ada yang mau disampaikan? Tidak ada Bang. Anak naik Tidak. aja. Tambahi lagi. Tambahnya lagi. Masih loh. Mencari temakan pepaci banyak, tambuknya kuadrat kayak itu. Itu yang kita cari, amun yang pintar-pintar kadusah lah. Yang cari yang temakan pepaci banyak, kalau tambuk kuadrat, itu yang dicari. Aja ulun turunakan dulu lah. Iya. Makasih lo. Aja. Assalamualaikum. Salam. Pepadaan juga sih Din. Hintalu tambuk. Itu ada yang tulis Hintalu tambuk. Halo, selamat malam. Selamat malam. Aduh. Hintalu tambuk, ujar Sidin. Mana nih? Habis kan yang Kristen? Halo, selamat malam. Apa ini? Main game rupanya nih. Halo, selamat malam. Aduh. Kalau yang ini lain temakan pepaci, kesusuban pepaci itu. Makanya ngamuk-ngamuk kan bunyinya. Blak apa tadi? Aduh. Tuh bunyi orang kesusuban pepaci itu kayak itu. Turun naik. Halo Bang. Halo, iya. Islam Kristen Bang, open cam dulu. Bang. Ayo Islam Bang. Oh, ada yang mau disampaikan emang? Ada Bang. Apa emangnya Bang? Saya mau bertanya Bang. Nanya ke WhatsApp langsung lah. Oh, oke. Nanti saya sematkan nomor WhatsApp ya. Ya Bang. Oke, baiklah kalau gitu kita cari dulu Kristen satu aja lagi nih. Oke, Siap Bang. Makasih Bang udah di. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana kawan? Ini udah mualaf kah yang Kristen beratan? Tuh ada Batak 29 tuh. Anak selo apa ini? Halo, selamat malam. Selamat malam. Islam Kristen Bang. Islam Bang. Kita cari yang Kristen Bang, biar ada diskusi. Ada yang mau disampaikan sebelum digantikan? Oh iya. Siap. Ya, maaf. Ya. Oke, saya cari Kristen dulu Bang ya. Oke. Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang Islam kan udah dibilang kagak usah ikutan minta naik ya. Kalau mau langsung ke WhatsApp saya aja. Halo, selamat malam. Malam. Islam Kristen bang. Kristen. On cam dulu lah, biar kita diskusi. Oke? Silakan dibuka dulu kameranya, biar saya tahu bicara sama siapa kan gitu. Tidak bisa open game. Aduh, syaratnya harus open cam-nya bang ya. Kalau tidak bisa saya turunkan dulu ya. Sampai Anda bisa, silakan naik kembali ya. Udah itu aja. Saya enggak ini loh, enggak ambil pusing. Kalau kau mau diskusi open cam beres gitu. Kalau kau banyak alasan nanti aja saya turunkan dulu sampai alasan kau habis kan gitu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Islam bang. Islam. Ya, alhamdulillah. Dari Jawa. Ada yang mau disampaikan? Soalnya kita cari yang Kristen buat diskusi nih. Tidak ada Pak Ustaz. Cuma tadi ngomongnya tadi itu loh. Kenapa itu? Ya kurang enak itu loh didengar. Iya, masalahnya isi kitabnya kayak gitu. Mau kayak gimana? Kalau saya nggak bilang kayak gitu, nanti saya dibilang penistaan oleh mereka, mengubah-ubah kitab mereka. Salah juga kan? Mau nggak mau, ya dibacakan sesuai teks gitu. Kalau nggak dibacakan sesuai teks, saya nanti bakal mereka tuntut. Bahaya pula bang, gitu. Ya betul. Oke, kalau gitu kita cari dulu kawan-kawan yang Kristen ya. Oke, siap Pak Ustaz. Iya, macet tadi teman-teman. Ketahu kenapa macetnya? Janganlah, satu lagi baru kita baca Quran bersama dan istirahat. Halo, selamat malam. Waduh, ke laut dulu ya, biar kau nggak ngorok gitu. Iya, bahaya saya kalau bacain tidak sesuai teks. Nanti saya dibilang mengubah kitab mereka. Susah. Memang kurang enak ya, isinya kan kayak gitu, membacanya. Tapi mau kayak gimana? Kayak gitu lah isi kitabnya. Mau kayak gimana lagi? Halo, selamat malam. Selamat malam. Udah ya, kita cukup 2 kali aja. Kalau Kristen mau pansos di room saya nggak bisa, kawannya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo, selamat malam bang. Islam Kristen bang. Aduh. Susah. Aduh. Nih teman-teman, toleransi yang mana dimaksud kalau modal Ustadz kayak gini? Saya malah lebih heran dengan tulisan kau.
Kau ini ya kagak lihat agama kau gitu. Pendeta kau yang jelek-jelekin agama saya itu kayak gimana toleransinya? Coba terus juga STT kalian, lembaga pendidikan kalian yang menyamakan Tuhan saya dengan iblis tuh mana toleransinya? Saya mau tanya, yang bikin saya heran itu tulisan kau ya. Habis itu ya lembaga kalian, lembaga Alkitab Indonesia ya ambil nama Tuhan saya. Itu di mana toleransinya? Jadi toleransi yang mana yang kau maksud gitu ya? Saya yang kayak gini ya berjibaku ya, meskipun ada yang suka ada yang tidak ya, teman-teman semuanya, tetap saya akan suarakan yang hak tetap hak. Wala talbisul haqqa bil batil gitu. Meskipun yang Islamnya kagak suka atau Islamnya suka, nggak akan mengubah sikap saya, kecuali dari Kristen yang ubah, oke? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Waduh. Aduh, udah berapa lama teman-teman saya nyari? Lama kali ya. Kalau dia minta naik, teman-temannya saya naikin. Iya, kalau kau lihat saya berbeda sama ustadz yang lainnya, memang beda. Saya nggak mengajari internal Islam aja, tapi lintas agama juga. Ya, ngapain saya bilangin yang muslimnya? Udah banyak ustadz-ustadz lain bilangin yang muslim, ceramah untuk yang muslim, ya untuk pendalaman akidah. Ya, udah banyak kayak gitu. Yang diskusi lintas agama itu jarang ada, ya jarang ada, jarang berani juga ustadznya, jarang berani. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam. Malam bang, Islam Kristen atau Kristen bang? Islam Ustaz. Iya, dari tadi saya cari Kristen yang naik ini bang. Buat ini diskusi lintas agama. Saya cari dulu yang Kristen ya. Ya bang. Oke lah, makasih bang ya atas silaturahimnya. Assalamualaikum. Salam. Marah teman-teman di bawah, yang muslim ngapain naik sih? Kayak gitu ya, pasti banyak muslim yang lain marah, buang-buang waktu katanya. Halo, selamat malam. Malam bang. Ya, Islam atau Kristen bang? Bukan Islam, bukan Kristen. Lalu ateis. Di KTP apa? Hindu di KTP. Bisa open cam dulu bang. Lagi makan. Waduh. Lagi makan. Emangnya bang, Anda mau bertanya apa tentang Islam? Ada yang ditanyakan nggak? Kalau saya mah nggak tahu apa-apa bang. Yang penting damai itu aja. Yang penting damai. Iya, Islam dengan Hindu nggak ada masalah bang. Kalau di Indonesia nggak ada masalah. Karena apa? Hindu itu dia sama agamanya pede gitu. Saya harus akui, mereka menyebut Tuhan mereka Sang Hyang Widi. Betul kan gitu. Ada beberapa dewa, dewa Krishna, dewa Wisnu, dewa Siwa. Saya hormati Hindu gitu. Daripada yang ke Hindu-Hinduan.
Kehindu-hinduan gimana maksudnya? Ada agama, ya Bang ya. Abang di mana? Di Bali. Bukan, saya rantauan dari Bali ke Lampung. Nah, coba Abang kembali ke Bali ya, gitu. Ada sebuah agama yang masuk ke Bali yang dia menyebut Tuhannya namanya Sang Hyang Widi Yesus. Baru tahu saya. Baru tahu. Ini saya kasih tahu nih sama Abang ya. Ya. Nih. Kaget Abang Hindu ya. Aduh. Kaget. Nih Bang, ya. Ya. Bentar. Sabar. Udah makan kan? Udah. Bentar ya. Nih, bukan ini. Bentar ya. Saya carikan buat Abang. Siap. Sabar dulu. Bang, saya mau tahu dulu Bang, Sang Hyang Widi itu apa artinya Bang? Kalau menurut Hindu. Sang Hyang Widi Hmm. itu dari ininya, kitab bedanya Sang Penciptanya. Sang pencipta kan Sang Hyang Widi gitu. Oke. Bentar ya. Baru tahu. Dia ada kemarin Bang artikelnya. Bentar. Soalnya saya nggak mau ambil artikel yang sembarangan Bang. Ya, harus akurat. Harus akurat. Bani bicara, ada data. Iya. Oke. Itu Sang Hyang Widi Yesus kalau boleh tahu cuma di Bali doang. Cuma di Bali doang. jadi saya agak heran juga Bang. Nih ya. Kalau ya kita lihat nih ya. Nih. Ini satu artikel aja Bang ya saya kasih ya. Ya. Sebutnya kayak gimana? Sang Hyang Yesus. Sang Hyang Yesus. Jadi di Bali nih Bang ya. Kayak gitu. Jadi kalau dia ya masuk ke ini agama tersebut Bang, masuk ke dalam mayoritas Hindu, dia ke Hindu-Hinduan Bang. Gitu. Kalau nya masuk ke Islam, dia ke Islam-Islaman. Jadi kalau ke Islam Sang Hyang apa? Bukan Sang Hyang Widi, disebutnya Allah. Bukan Sang Hyang Widi sebutannya, tapi Allah katanya. Tuh ini agama ini satu ini juga aneh gitu. Jadi kayak gitu, nyebut Tuhannya Sang Hyang Widi Yesus. Agar apa ya, biar ya Double ya? terlihat ke Hindu-Hinduan lah, biar Hindu tertarik gitu sama mereka. Abang ini nggak ini aja, nggak ngerti aja. Saya untuk masalah agama nol, yang penting kelakuan sama niat aja. Nah, Jadi gini Bang, kayak kayak kita kan Hindu, ya kita hormati Sang Hyang Widiwasa kan gitu. Di kitab Weda ya Yajurveda, kita hormati juga yang apa yang jadi keyakinan Hindu kayak Kalki Avatar kan gitu. Di dalam kitab Mahabharata ada beberapa dewa yang sebutannya nggak ada ke Islam-Islaman gitu loh. Itu
top buat teman-teman Hindu gitu. Nggak ada masalah kalau saya dengan Hindu, nggak ada masalah bang, nggak ada masalah. Tapi yang ke Hindu-Hinduan, yang bunglon ke Islaman ini yang jadi masalah bang. Ketawa beliau. Aduh. Ketawa karena saya memang Nama-nama lama-lama nanti masuk ke Bali itu namanya bukan Kristen lagi, kerindu. Namanya jadi kerindu nanti ya, bukan Kristen tapi kerindu mungkin di Bali nanti. Iya, yang dimaksud nanti pahamnya kayak gimana. Ini adalah paham Hindu, ya paham Hindu yang sama dengan Kristen, paling kayak gitu, kerindu kan gitu. Gitu bang. Jadi nanti kalau abang ya balik ke Bali, nggak usah heran kalau ada yang bilang di Bali Kristennya Sang Hyang Widi Yesus gitu. Tapi saya mau tanya bang, yang kayak gitu penghinaan nggak bagi Hindu? kalau untuk masalah penggunaan kembali ke diri sendiri. Itu aja sih. Kalau saya pribadi. Oh pribadi. Tapi kalau secara global memakai sebutan Tuhan kayak gitu? Kalau untuk masalah global, karena saya pribadi malahan bakalan berbarengan Hari Raya Idul Fitri sama Hari Raya Nyepi. Coba lihat di kalender 2026 besok. Bareng lagi. Bareng lagi. Ya. Ini baru sama hari yang sama kan. Ya kalau kami kan ada hitungan sendiri bang, namanya hitungan Hijriah gitu. Hijriah ya. Iya. Kalau di Hindu apa kalendernya? Kalender Saka. Ya Saka. Saka berapa dalam satu tahunnya? Dalam satu tahunnya itu saya kurang paham sih. Tapi kalau Saka untuk 2026 ini kalau nggak salah 1948 kayaknya bakalan. Oh 1948. Lebih tua Masehi dong, berarti 2000 lebih. Kalau kami Hijriahnya 1400-an barusan. Oh ada yang komen 19 Nyepi. Terus untuk ini bagus lah bang. Kalau dua kayak gitu gandeng, 19-nya Nyepi dulu, habis itu besoknya rame gitu. Kan gitu ya. Tapi malah di tempat kami di kampung saya, karena bertetangga dengan umat Muslim, terkadang giliran umat Muslim merayakan sholat untuk Idul Fitri, sholat Id namanya. Kan semua warga Muslim sholat ke musola, jadi di rumah mereka pada kosong. Untuk menjaga toleransi, kita sebagai pecalang, kalau di umat Hindu menjaga rumah tetangga kita. Gitu. Nah, yang untuk juru parkir yang di masjid. Kadang-kadang kan namanya juga rumah kosong kan ada aja sih oknum-oknum yang oknumnya. Tuh Muslim di Bali gitu ya. Salam toleransi dengan teman-teman Hindu.
Oh di Lampung iya, yang di Lampung atau di seluruh Indonesia kan yang besarnya di Bali kan gitu bang. Ya, apalagi di Bali. Kita kan sebagai perantauan umat Hindu yang ada di Lampung atau di Sumatera, tetap kan induknya tetap di Bali. Di Bali pasti iya, induknya di Bali kan ngikut apa kalender Saka yang di Bali kan yang hitung kan kayak gitu. Ya yang penting kagak inilah ikut kalender yang tanggal 25 nggak tahu kelahiran siapa kan nggak tahu gitu. Tiba-tiba ada perayaan di tanggal 25, tiba di akhir tahun nggak tahu juga itu merayakan apa, kelahiran siapa. Nggak jelas itu sejarahnya, tiba-tiba ada perayaannya. Yang gitu bang. Ya respect, kalau saya sama teman-teman Hindu gak ada masalah bang. Islam sama Hindu gak ada masalah di Indonesia ini, sama Buddha gak ada masalah. Yang aneh itu sama yang bunglon ini gitu, jadi yang jadi masalah. Kalau saya sih, kalau untuk karena ini temanya perdebatan antar agama ya, kalau saya sih menilainya agama itu tidak pernah salah, yang salah itu terkadang orangnya pasti penganutnya. Agamanya nggak salah, tapi penganutnya yang salah. Nggak pernah salah. Iya, itu saya sepakat. Kalau untuk masalah itu bang, sepakat saya itu. Agamanya nggak salah, tapi oknumnya yang menyalahkan dari ajaran agamanya. Kayak sekarang ini polisi kebanyakan dibenci. Sebenarnya bukan polisi yang dibenci, tapi orangnya. Ya kalau saya bang lebih respect, punya pendirian sendiri gitu agamanya kan. Terus juga dalam agamanya tuh artinya punya identitas sendiri gitu loh bang. Nggak ada Hindu itu menyebut Tuhannya Sang Hyang Widi itu atau Dewa Krishna, Dewa Wisnu yang tertinggi kan. Itu dengan sebutan Allah nggak ada. Nggak ada kan kayak gitu. Krishna gitu. Iya, Krishna ya Krishna, Wisnu ya Wisnu kan gitu. Dewa Siwa ya Dewa Siwa. Gitu. Jangan nggak ada nama penyebutan lain udah. Tapi boleh saya tanya satu bang, agak masuk dikit nih. Di kitab Weda, kan. Kalau saya nggak tahu, maaf. Nggak apa-apa, bilang nggak tahu aja. Ya. Menurut abang di kitab Weda itu sama di kitab Mahabharata, ciri-ciri Kalki Avatar itu menurut Anda udah datang atau belum bang? Kayaknya belum. Kalau di sama Mahabharata memang ada Kalki Avatar, itu memang ada. Cuman saya pernah baca-baca kayak gitu, belum datang kayaknya. Cuman kayaknya udah mendekati sih kayaknya. Itu keyakinan Hindu ya? Saya pribadi sih kalau baik iya. Enggak lah, saya nggak perlu bertanya lebih jauh bang, karena kan saya juga membaca tentang Kalki Avatar masalahnya. Gitu. Ya beda sih ya, kalau pemahaman tiap orang itu beda-beda gitu. Iya, tahu teman-teman Kalki Avatar itu bahasa Arabnya Abdullah, hamba Allah. Tahu. Mungkin ada yang ditanyakan tentang Islam bang. Saya dulu, ini yang saya tanyain, karena saya sering namanya juga saya di Lampung ya, perantauan ya. Dulu saya waktu SMP itu mayoritas semua teman saya Muslim. Terus waktu itu pas bulan-bulan puasa. Nah bulan-bulan puasa itu, namanya juga zaman SMP, jadi kan agak-agak jahil lah teman gitu kan. Nah terus saya disuruh ini baca doa buka puasa. apa enggak? Sekarang saya hafal. Kalau coba benar apa enggak Pak?
Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkita aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Betul nggak? Betul, sedikit aja misnya gitu ya, betul. Saya sendiri namanya menghina apa gimana? Ya gini bang, kalau untuk membacakan kayak gitu ya karena permintaan dari teman muslim, nggak ada unsur penghinaan kayak gitu, nggak ada. Dengan dibacakan untuk muslim. Ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin, kan kayak gitu untuk teman muslimnya, nggak ada masalah yang kayak gitu. Yang jadi masalah itu kayak gini bang, ya Allahumma lakasumtu, kalau dibacanya kayak gini, Allahumma lakasumtu wa bingka ampunku, bahaya dong. Saya kan nggak ada dia. Iya, kalaunya bahasanya wa bingka ampunku, kau klaim belum makan udah klaim makanan duluan katanya. Itu sih pernah setahu saya tentang Islam, teman saya ini semua. Iya, apa itu wabingka ampunku itu dalam bahasa Arab artinya apa bang? Bahwa itu kue milikku. Kuenya kayak gimana tuh bingka? Ini kayak gini bang. Tuh. Enak gitu, manis gitu ya. Kue bingka, wadai bingka. Wadai ini kue bingka tuh. Kalau di Bali itu kayaknya namanya tuh jajuli kayaknya itu. Jajuli ya. Jajuli. Kalau di tempat saya ini namanya wadai bingka, kue bingka. Kue kan bahasa Indonesia. Makanya kalaunya bacanya Allahumma lakasumtu wa bingka ampunku, bahaya. Ntar habis ini langsung ada yang ngembat gitu. Bahaya itu. Ya nggak ada saya temui di Jawa atau di Jakarta itu kue teman-teman, cuma ada di Kalsel kayaknya tuh. Di Kalsel. Kayaknya bagus itu buat usaha. Memang nggak. Kalau di Jawa iya. Enak tuh bang. Enak manis itu. Memang manis. Kan kalau buka puasa itu harus pakai manis-manis. Nah betul. Ya kan? Betul. Ya karena saya mayoritas teman muslim gitu. Bagus lah bang, berteman aja sama muslim, nggak ada masalah. Muslim itu kalau dia ditemani nggak dimusuhi maka akan melindungi gitu. Tapi kalau dia dimusuhi, waduh, kemanapun bakal dicari. Prinsip bang, masalahnya. Kalau saya nggak pernah musuhin namanya agama, suku, budaya. Saya musuhin itu sifatnya gitu aja. Ya betul. Walaupun dia agamanya apa A B C D tapi sifatnya jelek itu aja. Betul sepakat tuh. Ya yang penting walaupun dia merasa benar, masa dia banyak, tapi sifatnya jelek, percuma. Ya tadi ada oknumnya kan gitu. Ya itu sih bang. Ada lagi yang mau ditanyain? Kayaknya nggak ada pertanyaan, cuma seneng ngeliat itu. Lama-lama ya nanti mampir-mampir lah ke sini bang. Tukar-tukar pikiran atau ada pertanyaan. Kan saya juga nggak ada teman diskusi dari Hindu gitu. Banyak yang pengen saya tahu, cuma hari ini saya nggak menanyakan lebih dalam sih. Saya pengen mendalami siapa sih sebenarnya Kalki Avatar itu gitulah. Ngajak abang mikir. Itu nantilah boleh kita bahas di lain waktu gitu. Siap, mudah-mudahan sehat. Oke, mudah-mudahan sehat selalu bang ya. Oke, kalau gitu mungkin ada yang mau disampaikan sama teman-teman yang di bawah bang. Sebentar, saya izin ambil air minum, masalahnya habis, haus. Ya sebelum turun mungkin ada yang disampaikan gitu sebelum saya kembali, silakan. Untuk penontonnya Bang Yusuf PI 3 sampai 8,6K semuanya damai-damai aja, musuhi sifatnya, jangan musuhi agamanya aja.
peace pokoknya. Peace, nggak ada yang namanya. Kalau debat sehat, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai baperan gitu aja. Apalagi sampai bawa agama, suku, budaya. Ingat guys, kita ini Indonesia banyak perbedaan, itu ciri khas kita ya. Gitu aja sih Bang. Oke, makasih ya Bang ya. Salam kenal, sehat selalu sekeluarga, dan ya mungkin nanti ada waktu umur panjang kita bisa kembali gabung gitu. Oke, saya izin untuk turunkan dulu ya. Oke, Om Swastiastu, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang. Sampurasun. Ampes. Ngerti itu beliau ya. Iya, suara saya serak-serak. Udah serak-serak. Iya. Oke. Rehat. Hindu lebih toleransi daripada Kristen. Lihat aja cara beliau bicara sama saya. Ya, sangat toleransi. Coba kalau yang bunglon naik, iya yang bunglon, nantilah ya, besok lagi kita akan terima bunglon ya teman-teman semuanya. Jadi malam ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Teman-teman, udah, kita mau baca apa nih? Baca apa? As-Sajadah kayaknya kepanjangan teman-teman. Udah, baca As-Sajadah yuk. Jangan satu lagi. Ntar malah sakit. Aduh. Al-Muluk tadi aja ya. Ustadz jalan-jalan ke Mandastana arah Marabahan. Ya kalau ada undangan boleh ya, saya jalan ke sana ke arah Marabahan. Ya, nggak apa-apa, mau undang sholat juga boleh ya, mau undang khutbah Jumat juga boleh ya. Tapi kalau khutbah Jumat ya teman-teman, saya harap requestnya kayak gimana didetailkan gitu ya. Didetailkan. Karena apa? Saya minta detail. Ada yang requestnya teman-teman biasanya masjidnya maunya full bahasa Arab gitu. Gitu. Ada juga yang campuran. Ada juga kayak gitu. Boleh, nanti di ini aja, di WhatsApp aja saya ya. Ini nomor WhatsApp saya nih teman-teman. Kalau saya lama balas, kebanyakan ini tuh, kebanyakan yang chat, berarti sabarlah ya, saya balas satu-satu nanti. Terus teman-teman yang pengen minta nomor rekening ya untuk pengumpulan mushaf Al-Quran juga di situ ya. Jangan kemana-mana dulu, kita akan bubar setelah kita berdoa bersama. Ya udah, kita baca Al-Muluk aja ya teman-teman, biar agak cepat dikit ya. Yang di YouTube juga kita baca Al-Muluk ya. Oke, saya agak tambah sedikit echo ya teman-teman, karena suara saya ya cempreng kan gitu ya. Cempreng. Jadi kalau suara cempreng ini, aduh, kurang bass, kurang echo, sakit telinga dengarnya kan gitu. Udah, yang hafal Al-Muluk ya teman-teman, langsung aja dibaca. Oke. Udah, kita baca dulu Al-Muluk ya. Nanti saya akan sematkan nomor rekening di akhir aja dah, sama nomor WhatsApp ini ya.